Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ulandari dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keterampilan, Pendekatan, Strategi, dan Teknik dalam Bimbingan Konseling. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni keterampilan dalam bimbingan konseling. Ada 4 keterampilan konseling, yakni keterampilan komunikasi, keterampilan diagnostik, keterampilan memotivasi, dan keterampilan manajemen. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi terdiri atas 2, yakni keterampilan komunikasi nonverbal dan keterampilan komunikasi verbal. Keterampilan komunikasi nonverbal terdiri atas 4 keterampilan, yakni pertama, perilaku komunikasi nonverbal menggunakan waktu. Terdiri atas menggali waktu dan prioritas waktu. Yang kedua, perilaku komunikasi menggunakan tubuh. Terdiri atas kontak mata dan ekspresi wajah. Yang ketiga, perilaku komunikasi nonverbal menggunakan media suara. Terdiri atas kecepatan bicara, kerasnya suara, dan nadanya bicara. Yang keempat, menggunakan lingkungan. Terdiri atas pengaturan jarak dan pengaturan setting fisik. Keterampilan komunikasi verbal yang penting adalah mendengarkan, memberikan respon balikan, dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, keterampilan diagnostik. Keterampilan ini mensyaratkan konselor terampil dalam mendiagnosa dan memahami klien, memperhatikan klien, dan pengaruh lingkungan yang relevan. Konselor harus terampil dalam menggunakan pengukuran psikologi terstandar dan teknik non-standar untuk mendiagnosa klien. 3. Keterampilan memotivasi. Tujuan konseling biasanya untuk membantu perubahan perilaku dan sikap klien. Untuk memenuhi tujuan ini, seorang konselor harus mempunyai keterampilan memotivasi klien. 4. Manajemen. Yang termasuk keterampilan manajemen adalah perhatian terhadap lingkungan dan pengaturan fisik, pengaturan waktu, pengaturan proses membantu klien bahagia, mengatur kontribusi konselor dalam proses konseling, mengenali dan bekerja dalam keprofesionalan seorang konselor, menentukan poin dan metode mengakhiri konseling. Tindak lanjut dan mengevaluasi merupakan tanggung jawab konselor. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pendekatan krisis. Merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami individu. Yang kedua, pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan ini, layanan bimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang menghadapi masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. 3. Pendekatan remedial.
merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kekurangan dan kelemahan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu dan memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Pendekatan remedial banyak mempengaruhi aliran psikologi behavioristik. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Yang pertama, konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara guru BK dan siswa. Siswa yang mengalami masalah pribadi yang sulit atau tidak bisa diselesaikan sendiri, kemudian meminta bantuan kepada guru BK sebagai petugas profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Yang kedua, konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh guru BK. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai nasihat. Yang ketiga, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri siswa. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang keempat, konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Yang kelima, pengajaran remedial. Guru menciptakan situasi yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Yang keenam, bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal termasuk ke dalam strategi layanan dasar bimbingan. Layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang, menuntut guru BK untuk melakukan kontak langsung dengan siswa di kelas. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik-teknik dalam bimbingan konseling. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam bimbingan konseling. Di antaranya, yang pertama, teknik rapport. Suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Yang kedua, teknik eksplorasi. Keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Yang ketiga, teknik bertanya. Konselor harus memiliki keterampilan bertanya kepada klien untuk membuka percakapan dengan klien, karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien. Yang keempat, dorongan minimal. Dalam proses konseling, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Yang kelima, teknik mengarahkan. Proses konseling
memerlukan partisipasi secara penuh dari klien, dan hal ini harus ada ajakan dan arahan dari konselor. Yang keenam, teknik memimpin. Konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, teknik fokus. Konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien atau wawancara konseling. 8. Teknik konfrontasi. Suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan, ide dengan ide awal, senyum dengan kepedihan. 9. Teknik menjernihkan. Teknik dilakukan oleh konselor dengan mengklarifikasikan ucapan-ucapan klien yang tidak jelas, samar-samar, atau agak meragukan. 10. Memudahkan. Suatu teknik membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaannya, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. 11. Memberi nasihat. Dalam konseling, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila klien memintanya. Akan tetapi, konselor harus tetap mempertimbangkannya. 12. Pemberian informasi. Konselor harus secara jujur mengatakan tidak mengetahui ketika tidak mengetahui suatu informasi. Dan sebaliknya, apabila konselor mengetahui, sebaiknya diupayakan agar klien tetap mengusahakannya sendiri. 13. Merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, konselor harus membantu klien untuk dapat membuat rencana suatu program, untuk melakukan suatu tindakan guna memecahkan masalah yang dihadapinya. 14. Menyimpulkan. Pada akhir konseling, bersama klien, konselor membuat kesimpulan atau konselor membantu klien untuk membuat kesimpulan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama menyangkut kecemasannya akibat masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir, teknik mengakhiri. Untuk mengakhiri sesi konseling dapat dilakukan konselor dengan cara mengatakan bahwa waktu sudah habis, merangkum isi pembicaraan, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.